Diketahui bahwa pengecekan dilakukan oleh quality checker untuk mengetahui adanya barang yang rusak. Yang dilakukan segera setelah barang paripurna diproses ataupun tingkat penyelesaiannya telah 100%. Jadi, tingkat inspeksinya ataupun inspeksi dilakukan terhadap barang-barang yang ada di proses produksi tersebut pada tingkat 100%, di mana semua unsur biaya telah dimasukkan. Sehingga kita tahu bahwa untuk spoiled goods 500 unit ini telah menyerap biaya 100% untuk material dan juga 100% untuk conversion cost. Karena tingkat inspeksi dilakukan pada 100%, maka tingkat conversion cost-nya adalah tingkat penyelesaian conversion cost-nya adalah 100% dan tingkat penyelesaian materialnya adalah 100% juga. Maka untuk penghitungan unit ekuivalen spoilage adalah 500 unit dikalikan dengan 100%. Hal ini juga berlaku untuk DM. Selanjutnya, untuk DL juga berlaku 500%, 500 unit dikalikan dengan 100%. Karena tingkat penyelesaian conversion cost-nya adalah 100%. Begitu juga berlaku untuk FOH. Nah, sehingga sudah diketahui total unit ekuivalen yang berasal dari unit ekuivalen WIP awal, unit ekuivalen started and completed, ditambah dengan unit ekuivalen WIP akhir dan unit ekuivalen spoilage ataupun unit yang rusak. Nah, untuk penghitungan cost per unit pada metode FIFO, maka kita hanya perlu membagi cost added during period ataupun cost yang ditambahkan di periode tersebut dengan unit ekuivalen tanpa adanya WP awal, cost dari WP awal. Sehingga diketahui cost per unit adalah 9.500 untuk CFPD, 2.000, 2.500 untuk DL, dan 500 untuk FOH. Sehingga cost per unit totalnya adalah 14.500 dan cost yang dibebankan untuk finishing department adalah 221.225.000 yang merupakan penjumlahan dari cost added during period ditambah dengan cost WP awal 45 juta. Lalu kita harus mempertanggungjawabkan dari manakah 221.225.000 ini, maka sudah pasti yang kita transfer 12.500 unit yang diketahui di soal berasal dari WP awal berdasarkan asumsi arus biaya FIFO yaitu 2.500 unit dan cost of beginning WIP dari 2.500 unit ini adalah 45 juta. Sedangkan masih terdapat DM, DL, dan FOH yang memerlukan tingkat penyelesaian masing-masing sehingga harus kita hitung cost-nya. Yaitu untuk DM 2.500 unit WP awal harus kita kalikan dengan tingkat penyelesaian DM yaitu 40%. Dan harus kita kalikan dengan cost per unit DM yaitu 2.000. Kita copy ke bawah. Oke. Untuk DL masih memerlukan tingkat penyelesaian. Untuk DM tingkat penyelesaiannya 25%. Untuk DL masih memerlukan tingkat penyelesaian 40%. Tetapi cost per unitnya adalah 2.500. Maka kita kalikan dengan 2.500. Dan untuk FOH, tingkat penyelesaian tambahannya memang 40%. Dan cost per unitnya adalah 500. Maka kita hitung, yaitu 2.500 dikalikan dengan 25% dikalikan dengan cost per unitnya 2.000. Kita copy ke bawah agar mudah. Tetapi untuk DL adalah tingkat penyelesaian tambahannya 40% dan cost per unitnya adalah 2.500. Sedangkan untuk FOH 40%, tingkat penyelesaian tambahan kita kalikan dengan cost per unit FOH adalah 500. Nah, diketahui bahwa cost dari WIP
awal adalah 45 juta dan yang harus diselesaikan cost-nya adalah 1.250, 2.500.000 dan 500.000. Dan kita ketahui terdapat juga unit yang dimulai dan selesai pada bulan tersebut, yaitu sejumlah 10.000 unit. Dengan unit cost-nya adalah 14.500 yang merupakan cost per unit total. Sehingga jumlahnya adalah 10.000 unit dikalikan dengan 14.500 yang merupakan cost per unitnya. Sehingga total cost yang ditransfer ke finished good inventory adalah penjumlahan dari 45 juta 194.250.000 yang merupakan berasal dari cost WIP awal yang harus diselesaikan dan juga unit started and completed pada periode tersebut. Kemudian diketahui bahwa terdapat penjualan SG spoiled goods yang masih laku 2.000 per unit. Berarti terdapat unit yang kita masukkan ke spoiled goods inventory sejumlah nilai jualnya, yaitu 500 unit pada nilai jual 2.000. Hal ini kita hitung, yaitu 500 kita kalikan dengan 2.000 yang merupakan cost per unitnya 1 juta. Kemudian untuk CFPD penghitungannya adalah jumlah unit spoilage kita kalikan dengan tingkat penyelesaiannya, yaitu 100%, dan kita kalikan dengan cost per unitnya 9.500. Kita copy ke bawah. Karena jumlahnya sama semua, yaitu 500 unit dan tingkat penyelesaiannya sudah 100%, karena inspeksi dilakukan di akhir setelah barang selesai diproses, hanya berbeda di cost per unitnya, yaitu DM-nya adalah 2.000. Kemudian untuk DL-nya adalah 2.500. Dan untuk FOH adalah 500. Oke, lalu kita hitung satu-satu cost dari spoiled goods-nya, yaitu 500 dikalikan dengan 100% dikalikan dengan 9.500. Dan kita copy ke bawah untuk mempermudah penghitungan. Hanya diubah cost per unitnya saja, yaitu 2.000 untuk DM, 2.500 untuk FOH, dan juga 500 untuk 2.500 untuk DL dan 500 untuk FOH. Sehingga cost dari spoiled goods inventory-nya adalah jumlah 7.250.000. Dan yang dibebankan ke FOH control adalah cost dari spoiled goods dikurangi dengan nilai jualnya, yaitu 7.250.000 dikurangi dengan 1 juta, yaitu 6.250.000. Lalu untuk penghitungan cost dari ending WIP, yaitu ending WIP-nya 1.500 unit, tingkat penyelesaian CFPD adalah 100%, tingkat penyelesaian CFPD 100% dan cost per unitnya adalah 9.500. Kita copy ke bawah untuk memudahkan perhitungan. Lalu kita ganti saja cost per unitnya. Untuk DM adalah 2.000. Untuk DL penyelesaiannya masih 50% dan cost per unitnya adalah 2.500. Dan untuk FOH tingkat penyelesaiannya masih 80% dan cost per unitnya adalah 500. Lalu kita hitung satu-satu, yaitu 1.500 dikalikan dengan 100% penyelesaian CFPD dan kita kalikan dengan cost per unitnya 9.500 yang kita copy ke bawah untuk memudahkan perhitungan. Tinggal kita ganti saja cost per unitnya, yaitu 2.000 untuk DM,
50%. Kemudian kita ganti untuk DL yaitu 1.500, kita kalikan dengan tingkat penyelesaiannya 50% dan cost per unitnya 2.500. Dan juga untuk FOH kita ganti tingkat penyelesaiannya 80% dan cost per unitnya adalah 500. Sehingga diketahui cost dari ending WIP-nya adalah jumlah. Oke, untuk memudahkan kita ganti dulu. Yap. Sehingga total cost accounted yang kita pertanggungjawabkan harus sama dengan cost yang dibebankan ke departemen ini, yaitu 221.225.000. Kemudian bagaimana cara penjurnalannya? Cara penjurnalannya adalah yang pertama, kita menjurnal barang yang ditransfer ke barang jadi, yaitu 194.250.000 FG inventory pada WIP glazing departemen. Selanjutnya kita menjurnal penjualan abnormal spoilage, yaitu 500 dikalikan harga jualnya 2.000, yaitu sejumlah 1 juta. Kita debit spoiled good inventory pada WIP. Sebentar. WIP finishing department. Finishing. Kita copy ke Oke. Sejumlah 1 juta. Kemudian FO control-nya adalah cost dari spoiled good 7.250 kita kurangi dengan nilai jualnya, yaitu 1 juta, yaitu 6.250. Sehingga apabila digabung jurnalnya adalah kita debit finished good inventory, spoiled good inventory, dan FO control pada WIP-nya finishing department 201.500.000. Kemudian selanjutnya kita tinggal menjawab soal-soal yang berkaitan dengan soal proses costing ini. Yang pertama diminta susunlah cost of production report ataupun COPR. Di sini saya sudah menyusun COPR-nya dengan diagram. Ini adalah quantity schedule-nya, ini adalah penghitungan unit ekuivalennya, dan ini adalah pertanggungjawaban penghitungan biayanya. Oke. Kemudian yang kedua, buatlah jurnal pembebanan biaya produksi untuk assembly. Maka inilah jurnalnya. Pembebanan biaya produksi yaitu WIP assembling department pada materials, payroll, dan FOH yang didapat dari cost added during period untuk departemen assembling, yaitu DM, DL, dan FOH. Oke. Selanjutnya, pertanyaannya adalah buatlah jurnal untuk mencatat transfer barang dari assembly ke finishing. Maka inilah jurnalnya, yaitu WIP finishing department pada WIP assembly sejumlah 114 juta. Kita masuk ke soal nomor 4, yaitu susunlah COPR untuk finishing department. Maka inilah COPR untuk finishing department dengan asumsi arus biaya FIFO. Ini quantity schedule-nya, ini penghitungan unit ekuivalennya, dan inilah pertanggungjawaban biayanya. Kemudian ditanya adalah buatlah jurnal pembebanan biaya produksi. Yaitu inilah jurnal pembebanan biaya produksinya yang didapatkan dari cost added during period, yaitu DM, DL, dan FOH yang kita kredit dan kita debit pada WIP finishing department. Oke. Selanjutnya nomor 6 adalah jurnal untuk mencatat transfer ke barang jadi. Maka jurnalnya adalah ini, FG inventory pada WIP finishing department yang berasal dari cost 12.500 unit, yang 2.500 unitnya berasal dari WIP awal, dan 10.000-nya adalah diselesaikan dan dimulai pada periode tersebut. Yang terakhir adalah jurnal untuk mencatat penjualan perusahaan sebanyak 100 unit apabila gross profit-nya ditentukan 20%. Maka jurnalnya adalah AR pada sales dan COGS pada inventory. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita cari dulu COGS-nya. COGS-nya kita ketahui bahwa jumlah barang yang ditransfer ke finished good adalah 194.250.
Lalu kita bagi dengan jumlah barang jadinya, yaitu 12.500 unit. Dan kita kalikan dengan unit yang terjual, yaitu 100 unit. Ulang, 194.250 kita bagi dengan 12.500 unit yang merupakan unit barang jadi, lalu kita kalikan dengan 100 unit barang yang terjual, yaitu 1.554, dan kita copy ke FG Inventory. Kemudian, karena gross profit marginnya adalah 20%, maka sales-nya adalah 120% dikalikan dengan 1.554.000, yaitu jumlahnya 1.864.800 rupiah. Nah, beginilah jurnal untuk nomor 7, AR pada sales dan COGS pada finished good inventory. Sekian video penjelasan kali ini, semoga bermanfaat.